Oke, baik. Langsung saya mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat datang di agenda pelatihan training dan development. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang apa sih itu training dan development itu. Nah, sebelum saya sampaikan langsung ke materi, saya akan sampaikan beberapa hal sebelum materi saya sampaikan. Oke, yang pertama-tama adalah job safety analysis. Jadi pastikan pada saat training saya dimulai, rekan-rekan semua itu duduk dengan nyaman ya, terus pandangannya ke laptop juga aman, alihkan pandangan dari laptop setiap 20 menit. Terus untuk suhu ruangan jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Pastikan kerapian meja, kabel laptop, terus kabel mouse dan lain sebagainya itu rapi. Jangan sampai berserakan dan nantinya akan mengganggu rekan-rekan dalam pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya cahaya juga jangan terlalu gelap eh, supaya mata rekan-rekan yang di sini tidak terlalu bekerja lebih keras ya. Selanjutnya karena kita juga masih dalam pandemi COVID, tetap cuci tangan, gunakan masker jika rekan-rekan berdekatan. Pastikan juga seperti yang tadi meja, kabel, kursi dalam kondisi rapi. Dan pastikan juga jika terjadi sesuatu hal, teman-teman sudah mengetahui zona amannya dari masing-masing peserta ya. Seperti itu. Oke, dan selamat mengikuti pelatihan. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menanyakan sedikit, kira-kira dari Bu Eli, mengetahui nggak apa itu pelatihan, Bu Eli? Ya, terima kasih Pak Satria. Pelatihan itu adalah suatu informasi yang diberikan kepada semua staf, baik yang tidak paham ataupun paham. Jadi semua harus mengikuti pelatihan tersebut. Oke, baik Bu Eli, terima kasih. Hampir ya Bu Eli ya, hampir. Baik, saya di sini juga memiliki pretest posttest ya. Jadi eh, sebelum training saya mulai juga, saya persilakan mengerjakan pretest dengan link yang saya share di grup WA tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban sudah saya terima. Nanti akan saya cek satu persatu ya. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit mengenai pelatihan dari Bu Eli tadi. Jadi, apa itu pelatihan? Pelatihan adalah pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Nah, sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi pelatihan itu eh, peningkatan kemampuan yang ditekankan untuk melakukan pekerjaan yang pada saat ini, sedangkan pengembangan eh, ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, ini definisi pelatihan. Saya kutip ada dua dari Niti Simito, yaitu pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawan
yang sesuai dengan keinginan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Shimamura, pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku pada karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi. Nah, ini satu lagi menurut Mukijat, tujuan pelatihan yaitu yang pertama untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Dua, untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan rekan kerja dan dengan manajemen. Manfaat pelatihan yaitu satu, pelatihan sebagai metode untuk memperbaiki kemampuan dan kompetensi individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki perform organisasi. Kedua, keterampilan tertentu diajarkan agar karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai standar yang diinginkan. Ketiga, pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan. Empat, manfaat lain daripada pelatihan adalah memperbaiki standar keselamatan kerja organisasi. Nah, ini tujuan pelatihan untuk karyawan lama dan karyawan baru. Eh, jadi, pada intinya, untuk karyawan baru ini diberikan pelatihan supaya mengetahui budaya kerja di lingkungan yang baru. Karena karyawan yang baru biasanya wawasannya masih kecil terhadap lingkungan kerja yang akan ditempati. Jadi perlu adanya pelatihan, biasanya sifatnya induction, tujuannya untuk mengetahui profil perusahaan, tujuan organisasi, terus lingkungan kerja, proses bisnisnya seperti apa, itu diperkenalkan di karyawan baru. Sedangkan pelatihan untuk karyawan lama ditekankan lebih untuk peningkatan kompetensi yang sudah dimiliki oleh karyawan tersebut. Jadi fungsi dari pelatihan untuk karyawan lama ini mengelola bersifat retensi ya, supaya karyawan tersebut ilmu, skill dan pengetahuannya itu bertambah dan hingga berdampak dengan peningkatan produktivitas atau peningkatan standar kerja untuk organisasi atau untuk perusahaan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada hubungan pelatihan dengan penerimaan karyawan. Karyawan yang belum memiliki pengalaman kerja diberikan pelatihan supaya untuk mengembangkan diri dan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kedua, menyesuaikan dan dengan kebutuhan kompetensi yang baru dan sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan sesuai tuntunan perubahan. Jadi contoh misalkan dulu bekerjanya misalkan sebagai petugas lapangan, sekarang dia di tempat yang baru harus bekerja di kantor, maka di situ harus ada pengenalan-pengenalan atau job desk yang diberikan kepada karyawan tersebut sehingga karyawan tersebut lebih memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, diberikan pelatihan dengan penerimaan karyawan ini supaya karyawan lebih cepat dalam menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Dan untuk karyawan yang sudah berpengalaman, pelatihan ini juga tetap dibutuhkan untuk proses sosialisasi adaptasi, pengenalan lingkungan kerja, prosedur, dan metode kerja yang berlaku di perusahaan tersebut atau yang di perusahaan sekarang dia berada. Nah, ini kapan pelatihan dibutuhkan? Ada beberapa variabel ya yang perlu diperhatikan sehingga muncul pertanyaan kapan pelatihan dibutuhkan. Pelatihan dibutuhkan ketika yang pertama ada perubahan kebijakan atau perubahan di SOP, ada penambahan teknologi baru yang sebelumnya belum ada di